Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menetapkan teknik penentuan informasi atau responden yang beranggotakan 4 orang, yaitu Novita Wulan Kirana, Putri Dwi Aprilia, Arya Tamara, dan Zira Sarasyani. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa teknik sampling yang akan digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara menentukan probability sampling yang pertama yaitu sample random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional dengan diketahui jumlah tiap tingkatan. Selanjutnya yang ketiga, disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir, cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian, sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat, sampling purposive, yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima, sampling jenuh, yaitu sampel yang jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Teknik sampling ini memperhatikan nilai kejenuhan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum karena berapapun jumlahnya tidak akan merubah keterwakilan populasi. Yang keenam, snowball sampling, teknik menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Yang terakhir, sensus atau sampling total. Sampling total adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Sampling penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel ini juga random, berdasarkan data dari sampel tersebut selanjutnya digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil.
Berdasarkan model penelitian kuantitatif, terlihat bahwa penelitian berangkat dari populasi tertentu, tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan pikiran, maka peneliti menggunakan sampel sebagai objek yang dipelajari atau sebagai sumber data. Ke wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui, yaitu apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu yang menarik untuk diteliti yang ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Metode kualitatif, sampelnya kecil dan terbatas, tidak representatif, purposif, dan dapat berkembang selama penelitian. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan, memberikan data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel yang sebelum itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Penekanannya terdapat pada kualitas bukan jumlah kuantitasnya. Maka, sampel dalam penelitian ini kuncinya adalah ketepatan pada pemilihan sampel. Kemudian selanjutnya dapat dilihat pada gambar, yaitu model generalisasi penelitian kualitatif sampel purposif. Hasil dari A dapat ditransferkan hanya ke B, C, dan D. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yaitu melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tertentu. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial atau ke tempat lain apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Seperti telah dikemukakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan gambar, proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu secara purposif dan snowball,
dapat dijelaskan bahwa peneliti telah merencanakan A sebagai seorang pertama sebagai sumber data. Selanjutnya, oleh A disarankan ke B dan C. Dari C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti ke F dan G. Dari F dan G belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E. Selanjutnya ke H, ke G, dan ke I, dan terakhir ke J. Setelah sampai ke J, data sudah jenuh sehingga sampel sumber data sudah mencukupi dan tidak perlu menambah sampel yang baru.